Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa profesional yang bernama Riko Arisma dengan NIM 21219063. Baiklah, di sini saya memasuki stase Gadar juga. Di sini saya menangani pasien yang dengan diagnosa cedera kepala. Baiklah, di sini saya akan melakukan pemasangan infus terhadap pasien yang bernama Tuan Y. Pada hari ini dianjurkan untuk memasang infus yang sudah dipakai 3 hari yang lalu, akan diganti yang baru. Baiklah, sebelum melakukan tindakan pemasangan infus, di sini ada SOP. Tujuan dari pemasangan infus ini adalah membantu untuk pasien mengembalikan cairan yang sudah hilang, kemudian menstabilkan tekanan darah dengan cara menambah cairan infus. Baiklah, di sini sesuai dari SOP itu sendiri, langkah yang pertama adalah mempersiapkan alat. Kemudian untuk melakukan implementasi kepada pasien, melakukan tindakan, kemudian evaluasi, kemudian tutup salam dan kepada pasiennya. Baiklah, yang pertama adalah persiapan alat. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien pemasangan infus itu ada cairan infus, kemudian ada selang infus, kemudian ada aboket. Aboketnya ada 4 macam, itu ada ukuran 24, 22, dan ada ukuran 20 dan 18. Kemudian ada kapas alkohol atau swab, kemudian ada plester, kemudian ada kasa, kemudian ada bengkok, kemudian ada tourniquet, kemudian ada handscoon. Baiklah, langkah yang pertama yang sebelum dilakukan tindakan untuk pemasangan infus, perawat melakukan pencucian tangan. Setelah perawat melakukan cuci tangan, perawat memakai handscoon agar terhindar dari infeksi. Kemudian setelah pemasangan handscoon, langkah yang pertama adalah untuk mengajarkan pasien untuk memberikan tempat yang rileks atau keadaan yang nyaman. Baiklah, kemudian tahap yang selanjutnya adalah memperkenalkan diri kepada pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Saya perawat Riko Arisma. Di sini saya yang tugas berjaga pada hari ini akan melakukan pemasangan infus kepada Bapak. Sebelum melakukan pemasangan infus kepada Bapak, saya ingin bertanya, apa Bapak akan bersedia untuk dipasang infus? Jika pasien bersedia dipasang infus, maka persiapkan alat terlebih dahulu, dekatkan alat terlebih dahulu pada dekat pasien. Kemudian pemasangan, masukkan selang infus ke cairan infus, cairan RL. Kemudian luarkan cairan yang ada gelembung di air tersebut, di dalam selang infus tersebut. Setelah tidak ada gelembung di cairan di dalam selang infus tersebut, maka tutup kembali. Kemudian gantungkan botol infus, kemudian dekatkan kemudian selang infus, pasang tourniquet. Setelah pasang tourniquet, ambil kasa, kapas alkohol swab. Setelah itu usapkan desinfeksi di bagian pena yang sudah dilihat atau teraba oleh si perawat. Kemudian pasang tourniquet. Setelah pasang tourniquet, maka akan kelihatan pena yang akan ditusuk dengan aboket. Masukkan aboket ke dalam vena. Kemudian tarik perlahan nal aboket. Tinggalkan aboket yang terpasang untuk cairan infus. Setelah itu masukkan selang infus ke aboket. Setelah itu lepas tourniquet. Kemudian pasang plester. Setelah pasang plester, atur GTT cairan infus. Setelah atur GTT cairan infus,
maka selesai sudah tindakan yang diberikan kepada pasien. Baiklah, untuk setelah melakukan pemasangan infus, rapikan dan siapkan alat kembali. Setelah itu cuci tangan, kemudian ucapkan salam kepada pasien. Pak, sudah dipasang infusnya, jika memang ada keluhan lain, harap temui kami, panggil kami di ruangan jaga. Saya perawat Riko Harisma yang bertugas pada pagi ini telah selesai melakukan tindakan, Pak. Setelah pasien menjawab baiklah atau terima kasih, maka kita tutup salam kepada pasien. Baiklah Pak, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian tindakan pemasangan infus kepada pasien Tuan Y di ruangan rawat inap. Baiklah, saya Riko Harisma mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.